Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kembali kita sama-sama memuliakan Tuhan. Mari satu hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah sumber gembira kami. Hari ini Tuhan kami mau nyanyi bagi Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami akan memuji-muji Engkau dan biarlah Engkau bergirang atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Mari saudaraku semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu lama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan, pencobaan akan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Katakan sekali lagi, bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin saudaraku. Karena itu mari hampiri Tuhan dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup untuk melakukan segala perkara. Tuhan bisa membuat jalan saat tiada jalan. Mari kita hampiri Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi
tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari hampiri Tuhan, bersyukur padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab itu Tuhan kami menyembah kepada-Mu. Bagi-Mu Tuhan, hanya padamu penyembahan kami. Engkau Tuhan yang membuat jalan saat tiada jalan. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam ibadah pagi hari Minggu kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya semua boleh menyukakan hati Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah keluarga setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini beribadah bersama secara online. Dan Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Beri kami kemenangan, kelepasan, beri kami hati yang baru, berikan kepada kami iman yang sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Roh Kudus bekerja mengurapi kami untuk memahami, mengerti akan isi hati Tuhan, dan mampukan kami untuk juga bertindak, melakukan semua firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat yang kudus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya tentu Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan ya. Bapak Ibu, pagi hari ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengampuni, jangan menghakimi. Kita ulang bersama. Mengampuni, jangan menghakimi. Ya. Saya ajak kita semua membuka Matius 7 ayat 1-5. Saya ajak kita semua juga membaca dengan suara keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Matius 7 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dari perikop singkat yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu ketahui. Bagaimana kita bisa meneladani Tuhan, bagaimana kita juga boleh bertindak sebagai orang percaya satu dengan yang lain khususnya, sehingga kehidupan kita penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, satu dengan yang lain bisa hidup dalam saling mengasihi, dengan tanpa menunjuk, dengan tanpa melihat selumbar, dengan tanpa mencari-cari kesalahan seorang dengan yang lain. Tetapi kita semua boleh hidup bersama dalam kasih Kristus yang sudah mengampuni kita lebih dahulu, sehingga kita pun boleh saling mengampuni, sehingga kita boleh hidup dalam kerukunan. Dan kita percaya ketika kita hidup dengan rukun, maka berkat keselamatan Tuhan curahkan buat kita, bukan? Nah saudara, kita mau lihat apa itu menghakimi. Ya, menghakimi adalah satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan, atau mendiskredit. Saudara, menghakimi itu seringkali sifatnya negatif ya, kurang baik. Karena kita percaya ketika kita melihat kesalahan orang, kita lupa akan kesalahan kita sendiri. Ya, itulah arti dari menghakimi yang sesungguhnya. Bolehkah kita menghakimi? Pertanyaan berikutnya adalah, ya, bagaimana? Apakah sebagai orang Kristen boleh menghakimi? Ataukah kita tidak peduli, masa bodoh, atau mungkin kompromi dengan orang yang bersalah, kompromi dengan orang yang berdosa? Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat yang pertama dikatakan tadi apa? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, jangan kamu menghakimi, ya. Satu hal yang kita yakin, kalau firman Allah berkata jangan kita menghakimi, taatilah, ikutilah. Dengan sederhana, jangan berbantah, jangan kita berpikir bahwa kita jauh lebih mengerti, ya, lalu mulai berargumen dengan Tuhan dan lain-lain. Saudara, di sini dikatakan jangan kamu menghakimi. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa, bukan berarti kita diam ketika ada orang yang berdosa. Tidak, ya. Tentu firman Allah juga mengajar kita kalau ada yang berdosa, bersalah, tegur dia 4 mata, nasihati. Kalau dia masih nggak mau mengerti, bawa saksi, ya. Apabila dia masih denying, menolak, apalagi dia membela diri, mengatur strategi, membangun sebuah cerita baru, ada narasi baru. Saudara, tentu kita tidak berdiam. Kita perlu ya meluruskan semua itu, menasihati dengan benar. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah untuk membawa kepada pemulihan, bukan untuk membinasakan. Ya, tujuannya adalah untuk membina, bukan untuk mematikan. Sikap hati yang benar ya harus dimiliki ketika kita menegur, mengingatkan, menasihati orang yang bersalah. Bukan dalam arti salah kamu, berdosa kamu, matilah kamu, begitu. Bukan ya, karena Tuhan pun tidak melakukan yang seperti itu. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7 kita lihat ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat ini mengingatkan kita, bukan? Tentang bagaimana ketika Yesus dicobai oleh ahli Taurat ya, orang-orang Farisi mungkin, orang-orang yang mengerti firman waktu itu. Mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah sedang berzina. Lalu mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus dengan tujuan ya
supaya Tuhan Yesus menghakimi dia, karena hukum Taurat berkata kalau ada yang berzina dirajam, dilempar batu sampai mati. Tetapi dikatakan oleh Yesus ini apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus sendiri tidak melemparkan batu. Ya, padahal Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa, bukan? Jadi artinya apa? Tuhan tidak mengajar kita untuk menghakimi sesama. Ya, bahkan Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada perempuan itu, pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada sebuah statement untuk membawa kepada pemulihan, sikap hati yang benar, yang mau mengampuni, bukan untuk menghakimi, apalagi dengan tujuan membinasakan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karenanya, pertanyaan tadi sudah terjawab sebetulnya. Bolehkah kita menghakimi? Jawabnya tidak boleh. Jangan saling menghakimi, ya. Dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun dari kita yang benar. Kita ini bukan orang benar, saudara. Tetapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus. Ya, kita bukan orang kudus. Kita adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan juga, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara, bahkan di pengadilan sekalipun, kita tahu bukan cuma di Indonesia, ada banyak praktek ketidakadilan. Ya, hukum tidak ditegakkan. Kenapa? Karena manusia, saudara, yang menghakiminya juga tidak benar. Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bukan? Ya, sehingga semua harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Oleh karenanya kita sesama manusia, kita tidak boleh saling menghakimi. Dalam Yakobus 4 ayat 12 dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum yang hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dikatakan. Saudara, kita harus punya sikap hati yang baik. Jangan kita menghakimi, tetapi biarlah kita terus memandang dengan baik satu dengan yang lain, saling menghargai. Tentu sekali lagi bukan artinya kita kompromi terhadap dosa, tetapi kita punya sikap hati yang selalu kita jaga. Bukan untuk menilai, menghakimi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, dan lain-lain, ya. Hati-hati dengan bahaya atau kebenaran pribadi. Tadi di dalam Matius 7 yang sudah kita baca, dalam ayat 3-5 dikatakan apa? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Dikatakan apa? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Manusia seringkali munafik, saudara. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain ketimbang melihat ke dalam. Ya, kita lebih mudah menghakimi ketimbang kita menyadari siapa kita dan apa yang sudah kita perbuat. Saya teringat suatu saat dalam sebuah komsel, pemimpin komselnya berkata, dia memberikan secari kertas kepada seluruh anggota komsel yang hadir bersama dengan pensilnya, ya. Lalu mulai diberikan waktu. Ayo, saya beri 5 menit. Tulis 3 kekurangan dari orang di sebelah kirimu dan 3 kekurangan dari orang di sebelah kananmu. Waktu mulai, tok. Wah, mulai satu persatu menulis. Mereka saling menulis sama-sama, ya. Lalu mulai. Terus berapa menit kemudian, belum 5 menit, saudara. Beberapa dari mereka sudah berkata, sudah selesai. 3 kekurangan dari orang sebelah kiri dan 3 kekurangan dari orang sebelah kanan dapat diselesaikan mungkin lebih kurang dengan hanya 3 menit. Ya, hebat bukan? Nah, selanjutnya pemimpin komsel mengatakan, ayo kita balik kertasnya. Lalu sekarang ganti. Tulis
3 kelebihan dari orang yang ada di sebelah kirimu dan 3 kelebihan dari orang yang ada di sebelah kananmu. Lalu satu persatu mulai menulis, mereka menulis pelan-pelan. Mereka mulai berpikir, mereka mulai merenung dengan kuat, mereka mulai memikirkan sambil melihat ke kiri, melihat ke kanan, ya. Saudara, setelah waktu lewat 3 menit, belum ada yang bilang selesai. Lewat 5 menit, belum ada yang bilang selesai. Lewat 10 menit, belum juga selesai. Kenapa, saudara? Susahnya mencari kebaikan orang yang ada di sebelah kiri kita dan kanan kita. Perbandingan waktunya jauh berbeda, saudara. Tapi kalau kita disuruh melihat kekurangan orang, jauh lebih cepat, jauh lebih hebat. Ya, ini harus hati-hati, saudara. Benar apa yang ayat tadi katakan, selumbar di mata saudara kita bisa lihat, padahal balok di mata kita sendiri tidak bisa kita lihat. Kita merasa lebih hebat, bahkan kita mau mengeluarkan selumbar di mata saudara kita, lupa dan tidak melihat, menyadari bahwa balok di mata kita besar dan menghalangi. Makanya dikatakan, hai orang munafik. Janganlah kita hidup sebagai orang munafik tentunya, ya. Introspeksi diri, melihat ke dalam, pelajari, sadari, bertobat. Saya mengajak kita semua tiap malam sebelum tidur, renungkan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita, renungkan. Kalau ada kesalahan, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat, ya. Jangan ulangi lagi esok hari. Kalau bisa minta ampun sama orangnya, minta ampun juga kepada orangnya, ya. Bereskan semuanya itu, introspeksi ke dalam. Jangan lebih mudah melihat kesalahan, mau tidur malah ingat-ingat kesalahan orang, akhirnya nggak bisa tidur. Akhirnya ada mimpi buruk, saudara. Ya, nah, jangan berharap juga orang lain tidak melihat balok di mata kita. Kalau kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita, bayangkan saudara kita bisa melihat balok loh di mata kita. Kesalahan besar yang mungkin kita lakukan, mungkin dia juga melihat, ya, mungkin dia tidak menyatakannya karena dia diam saja atau dia mendoakan kita, bukan menghakimi kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Amsal 16 ayat yang kedua dikatakan apa? Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Semua orang merasa bahwa jalannya adalah bersih, baik-baik semuanya, hebat. Bahkan dalam Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus dalam pandangannya sendiri, ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang mengenal hati manusia. Bahkan Tuhan mengetahui rahasia di dalam hati manusia. Harus hati-hati, saudara. Kalau kita menghakimi, kalau kita menilai terus dengan penghakiman seperti ini, bahaya, saudara. Kita merasa paling hebat, paling benar, ya. Dalam Amsal 11 ayat yang pertama dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Kita tidak akan pernah bisa mengadili dengan baik. Karena firman Allah yang adalah kebenaran satu-satunya yang tidak pernah berubah. Kebenaran manusia ya menurut dirinya saja benar, ya. Dan kita akan menimbang, menilai seperti neraca serong ini, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan, ya. Seringkali kita menilai orang lain dengan penilaian kita. Makanya jangan terlalu cepat berespon negatif, ya, atau bereaksi. Jangan cepat mendengar sesuatu langsung menilai. Begitu dapat info sesuatu langsung menilai, menghakimi. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, sikap yang salah. Baru saja mendengar info sesuatu langsung menilai ramai-ramai, ya. Langsung bilang si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Janganlah, saudara. Karena kita pikir kita benar, itu harus hati-hati, ya. Saudara, ada di suatu kota di Amerika, ya. Berita itu viral dalam waktu sesaat. Karena ada seorang suami yang rela meninggalkan istrinya di puncak gedung yang sedang terbakar. Ya, suatu saat di kota itu ada satu rumah sakit yang kebakaran hebat. Sebagian orang-orang sudah turun ke bawah
karena kebakaran di lantai atas, ya. Orang-orang yang di atas itu naik ke rooftopnya. Sampai di rooftop mereka satu persatu ditolong pakai helikopter. Bukan satu persatu ya, sekelompok ditolong pakai helikopter. Tinggal detik-detik terakhir ada helikopter terakhir ini yang sudah syarat penumpang. Tinggal mengangkat 2 orang terakhir yang adalah suami istri. Tetapi ketika mau diangkat di situ, semua orang itu sudah merasa ini tidak mampu. Helikopter ini sudah tidak bisa mengangkat. Kapasitasnya sudah overload. Kalau ditambah 2 orang, maka helikopter ini mungkin akan jatuh. Jadi harus dikorbankan salah satu dari mereka. Nah, terjadi pergulatan di situ dalam arti ya mereka mungkin saling dorong, saudara. Si suami mendorong istrinya untuk kamu aja yang naik ke helikopter. Si istri mendorong suaminya, kamu aja yang naik di helikopter. Sampai suatu saat diambillah satu keputusan. Sang suami naik ke helikopter. Dia berpegangan di kaki helikopter itu. Sambil dia melihat ke bawah, melihat istrinya yang terbakar. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia kehilangan orang yang dia paling kasihi, saudara. Dalam keadaan mati terbakar. Helikopter berangkat pergi dan singkat cerita penumpang helikopter yang terakhir tersebut bersama sang suami itu selamat, saudara. Ya, berita ini berkembang begitu luas. Sang suami dikecam oleh banyak orang, media mengecam, orang-orang di kotanya mengecam bahwa dia bukan suami yang bertanggung jawab. Bahkan ada orang yang berkata, mana janjimu? Janji nikahmu mana? Engkau rela mati dalam keadaan senang, susah, sehat, sakit, engkau akan selalu bersama dan lain-lain. Tapi engkau rela meninggalkan istrimu mati terbakar. Kenapa engkau tidak mau berkorban? Bagaimana suami harus mengasihi istri, tapi engkau tidak melakukannya? Wah, dia merasa hancur hati. Dia sedih dan dia terluka sekali. Dia mengurung diri. Dalam keadaan seperti itu, saudara, dia merasa bahwa dirinya sudah selesai. Dia merasa dia sudah putus asa. Dan dalam keadaan seperti itu, ada seorang hamba Tuhan menghampiri dia. Dan hamba Tuhan ini berkata, boleh tolong kau ceritakan kejadian yang sesungguhnya seperti apa di atas sana. Ya. Lalu si bapak ini yang awalnya tadinya tidak mau menceritakan, tapi akhirnya dia juga membuka diri, membuka mulutnya, dia bercerita. Bahwa sesungguhnya ketika antara dia dan istrinya mau naik ke helikopter itu, dia memaksa dengan sangat untuk istrinya lah yang naik. Karena dia mengasihi istrinya dengan segenap hati dia. Dia mau istrinya naik dan dia paksa istrinya naik. Dan istrinya tuh sempat naik. Tetapi ketika naik istrinya lompat lagi turun. Dan kembali istrinya yang mendorong suaminya naik. Akhirnya sang suami ini naik ke atas. Karena apa? Karena perkataan istrinya. Ingat Pak, kita punya 2 anak balita yang harus diurus. Engkau adalah suami yang sehat. Kau adalah suami yang bisa menafkahi, memberikan biaya, bimbingan kepada 2 anak kita. Sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik, dengan terpelihara. Sementara aku dalam keadaan sakit, kanker stadium 4. Apa yang dapat aku perbuat tanpa engkau, Pak? Jadi tolong engkaulah yang naik dan selamatkan anak kita juga, Pak. Itulah yang terjadi di atap gedung rumah sakit yang sedang terbakar itu. Saudara mendengar hal itu tentu sang pendeta tidak berdiam diri. Dia lalu memberitakan di media-media massa bahwa kondisi sebenarnya seperti itu. Saudara, mungkin kalau kita yang ada di kota itu pun, ketika kita mendengar bagaimana seorang suami sepertinya secara egois menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan istrinya demi untuk dia pribadi selamat, tentu kita pun akan menghakimi, menilai, mengecam, saudara. Oleh karenanya, setelah kita melihat, mendengar cerita ini, di akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya istrinya sakit keras. Istrinya dalam keadaan yang kesulitan. Ya, sementara sang suami bertanggung jawab kepada kedua anak mereka yang masih balita. Saudara, oleh karenanya belajarlah untuk tidak menghakimi di depan, ya. Jangan cepat-cepat menilai. Banyak loh saudara, kita tuh banyak hari-hari ini kita banyak kurang kurang hikmat mungkin. Atau mungkin ya nggak apa-apa, kita dibohongin pun nggak apa-apa. Sebagai contoh saudara,
alangkah jarang sebetulnya ya. Ada juga, tapi jarang. Restoran yang bagus, yang instagramable, biasanya makanannya rata-rata. Betul? Pemandangannya, ya ambience-nya, lalu dekornya indah-indah. Tapi makanannya pisang goreng keras, kopinya camplang, tehnya teh biasa, harganya mahal. Bukan begitu? Kalau yang makanan enak itu saudara, biasanya ada di sudut gang sempit, bahkan di tempat-tempat tersembunyi, di kampung ya. Kita ada banyak di Bogor ini seperti itu. Tapi makanannya enak dan terkenal sampai kota-kota sekitar ya. Itulah saudara. Jadi jangan kita menilai hanya dari covernya. Jangan menilai atau menghakimi, menilai buku dari covernya. Ya dikatakan seperti itu. Kita harus lihat secara lengkap semuanya. Oleh karenanya, biasakan diri kita dengan sikap hati yang baik. Jangan menghakimi. Ya. Nah itu dia saudara. Hati-hati loh. Ya, saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu semua untuk menjaga keluarga kita, anak kita, termasuk diri kita. Hari-hari ini banyak LGBTQ ya saudara. Kita harus hati-hati, ada banyak orang yang kelihatan macho, fitness dengan luar biasa. Mohon maaf kalau ada dari jemaat yang macho, saya tidak bilang seperti itu semua. Ya, saya beberapa kali melihat di mall, orangnya macho, tinggi, besar, ototnya hebat, jalannya keren ya. Ternyata begitu jalan dia tuntunan sesama lelaki ya. Lalu ketika dia mau duduk, begitu ya, gimana lah saudara. Pokoknya kelihatan ya, bahasa anak-anak sekarang ngondek katanya. Nah saudara, hati-hati loh. Jangan dikira maco itu pasti ya, laki-laki tulen, belum tentu loh saudara. Jadi kita harus hati-hati. Jangan melihat cuma dari luarnya ya. Jangan juga melihat orang dari tampangnya keren, hebat. Ya hati-hati loh, jangan-jangan utangnya banyak loh saudara. Ya, nah kita juga nggak boleh menghakimi. Kenapa? Ingat hukum tabur tuai saudara. Ya, dalam Matius 7 ayat yang kedua dikatakan apa tadi? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh menghakimi. Pertama, kita seringkali menghakimi dengan cara yang salah karena kita merasa kita benar. Yang berikutnya juga di sini dikatakan apa? Dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur, kita pun akan diukurkan. Ya. Oleh karenanya sadari pagi hari ini, jangan saling menghakimi. Ya, tugas kita adalah mengampuni. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Tugas kita adalah mengampuni. Katakan kepada rekan-rekan keluargamu di rumah, di samping kanan kirimu, kepada suami, istri, anak-anak, orang tua. Katakan, tugas kita adalah mengampuni. Ya, dalam Lukas 6 ayat 37 kita baca bersama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Kalimat berikutnya apa? Baca dengan keras. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, ampunilah maka kamu akan diampuni. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita yang berdosa terlalu banyak, bahkan dikatakan dosa kita merah seperti kirmisi atau kain kesumba. Tuhan ampuni, kuduskan, buat putih menjadi seperti salju dan bulu domba. Ayo kita pun mengampuni, kita juga diampuni kok ya. Dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya saudara. Tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita adalah saling mengampuni. Karena kita juga adalah orang berdosa.
Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia sudah melakukan dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita tidak boleh saling menghakimi, tapi tugas kita adalah saling mengampuni, buang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang semuanya itu, ya. Semua kejahatan hendaklah dengan kasih mesra. Kita boleh saling mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan, ya. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi, saudara. Dalam Mazmur 9 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dialah yang menghakimi, bukan kita. Ya, bahkan dikatakan Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Pembalasan adalah hak Tuhan, saudara. Kalau kita ya balas chattingan lah, balas SMS, balas WA, boleh ya. Tapi pembalasan atas perbuatan orang biarlah Tuhan sendiri yang melakukan pembalasannya dengan adil, menghakimannya dengan adil, ya. Jangan kita menjadi Tuhan kecil. Jangan kita menjadi iblis juga yang mendakwa, ya. Tapi baiklah kita menjadi manusia yang saling mengasihi dan mengampuni. Sebagai ayat terakhir saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 34, ya. Saya ajak kita baca dengan suara keras. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita tahu peristiwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah datang ke dunia, rela mati di kayu salib buat kita semua. Tapi enggak langsung mati, bukan? Dia harus menderita seketika lamanya, dimulai dari Taman Getsemani. Dia ditangkap dan sebelum ditangkap dia ketakutan seperti mau mati rasanya. Dia mulai mendapatkan aniaya, dipukul, diludahi, dicambuk, dimahkotai duri. Ya, dia memikul salibnya naik ke bukit tengkorak. Sampai akhirnya dia juga dipaku, ditusuk lambungnya. Saudara tahu, apakah semua itu nyaman? Apakah semua itu baik-baik saja? Tidak, saudara. Bahkan penjahat di sebelah dia pun ada yang menghinanya, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus katakan ketika Yesus mendapatkan semua yang tidak baik itu? Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Siapakah kita? Kalau Tuhan kita saja melepaskan pengampunan, mengapa kita manusia yang berdosa justru malah mau menghakimi? Alangkah tidak pantas, bukan? Kalau Tuhan saja sudah menunjukkan kemurahannya buat kita, Dia mengampuni kita, mengapa kita harus menghakimi saudara kita? Orang-orang yang pernah menyakiti kita mungkin. Pagi hari ini kita mau ambil keputusan di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan, baiklah kita juga memberikan kemurahan, kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah menyakiti kita. Ya, saya mau ajak kita semua lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah melukai hati kita, mungkin pernah berlaku jahat terhadap kita, mungkin pernah membuat kita sedih, terluka, terpukul, dihianati, ya, atau mungkin difitnah dan lain-lain. Lepaskan semua pengampunan, saudara, karena dengan pengampunan kita menjadi merdeka, kita menjadi kembali mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, ampuni, ingat. Tugas kita adalah mengampuni dan saling mengampuni. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan di dalam doa Bapa kami juga jangan lupa, saudara, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Kita ampuni dulu orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Supaya apa?
supaya Bapa di sorga pun mengampuni kita. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk saling mengampuni. Kami tahu Tuhan, seringkali mata kami melihat hal yang tidak baik. Seringkali hati kami melihat hal-hal yang kurang baik juga. Kami mohon ampun saat ini Tuhan. Kalau kami sering menilai orang, bahkan tidak jarang kami menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, kami tidak mau menjadi orang munafik yang melihat selumbar di mata saudara kami. Sementara kami lupa bahwa di mata kami sendiri ada balok. Kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali menerima hati yang baru. Hati yang melepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan juga terus mengajar kami. Untuk kami terus mengampuni. Bahkan memberi maaf 70 kali 7 kali. Ajar kami Tuhan untuk memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang lapang Tuhan. Untuk mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami. Kami percaya Tuhan, kami jauh dari sempurna. Justru melalui semua ini kami belajar bahwa kami juga belum sempurna. Bahwa kami belajar untuk lebih introspeksi. Mungkin tanpa kami sadar kami pun menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Tanpa kami sadar kami pun melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengkhianati orang-orang yang di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kuduskan kembali kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hati yang baru kepada kami. Kelembutan hati, kerendahan hati. Untuk kami mengakuinya di dalam hidup ini Tuhan. Sehingga kami pun mengalami kelepasan, kemerdekaan. Mengalami juga sukacita yang baru. Karena tidak ada lagi kegeraman, kemarahan, kebencian. Ya, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dendam di dalam hati kami. Tetapi kami boleh saling mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih yang tulus, yang penuh dengan kasih mesra-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Hidup kami dipulihkan, hati kami dimerdekakan, dan kami boleh hidup dalam kasih Tuhan yang sungguh melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh hidup dan bertumbuh di dalamnya, sehingga kami boleh terus semakin hari, kami boleh berpikir, merasakan, kami boleh berkata-kata, kami boleh bertindak, karena ada pikiran Kristus di dalam hidup kami, selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami semua. Roh Kudus terus berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari saya ajak siapkan roti dan anggur di tangan kita untuk menerima perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan ini kita sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Hanya mereka yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi yang boleh ikut dalam perjamuan kudus ini, ya, supaya kita boleh mengerti akan maknanya dengan benar. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur ini kita berdoa, berdamai dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami juga boleh menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, Tuhan, kiranya Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya kuasa darah-Mu menguduskan dan melayakkan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami mengaku dosa kami, maka Engkau setia dan adil. Kau akan sucikan kami dari segala dosa ini dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh penebusan Kristus di kayu salib, sehingga kita yang memakannya sungguh menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus yang mengalir dalam hidup kita, menguduskan kita. Sehingga melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, kita sungguh menerima anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita boleh mengalami pengudusan, penyucian, diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sambil kita pun berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk perjamuan kudus pagi hari ini yang boleh kami terima. Kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diampuni, dikuduskan. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana kami adalah tubuh-Mu dan Kristus adalah kepala. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya juga kami sudah menerima anugerah-Mu yang sempurna, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat diberikan kelepasan. Bahkan setiap kami boleh hidup di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menolong apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kesulitannya, Tuhanlah yang menjadi jawaban buat semua. Berikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa atas setiap keluarga dari jemaat-Mu Tuhan. Untuk semakin hari, semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, kiranya Tuhan terus memakai GBI ini untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga melalui GBI ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, amanat agung boleh dituntaskan. Kami berdoa bagi pemerintahan kota kami, Bogor boleh menjadi kota Shalom, kota yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, juga dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pimpinan-pimpinan kami dalam pemerintahan, berikan tuntunan-Mu, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa, sehingga mereka boleh melakukan pimpinan mereka dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam pilkada, pilpres yang akan datang di tahun depan, Engkau yang menentukan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Engkau menetapkan pemimpin bagi Indonesia ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati pada Tuhan, dan kita bersama menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Terimalah segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.